Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, selamat pagi, salam sehat, semangat, dan gembira selalu. Hari ini, Kamis 21 Juli 2022, kita akan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan dari Injil Matius bab 13 ayat 10 sampai 17. Sebelumnya, mari kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-muridnya bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Tetapi berbahagialah matamu karena melihat, dan telingamu karena mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, dari sabda Tuhan pada hari ini, kita ketahui bersama bahwa para murid heran mengapa Yesus mengajar dengan perumpamaan dan tidak langsung saja menyatakan pokok-pokoknya yang ingin ia sampaikan. Ternyata, lewat perumpamaan, Yesus merangsang para murid untuk berpikir, bertanya, dan mencerna sendiri apa yang kiranya dimaksudkan Tuhan. Artinya, perumpamaan butuh untuk direfleksikan lebih lanjut, karena itu merupakan suatu bentuk terapi. Sebab selama ini umat Israel sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Pesan yang Yesus sampaikan bertahan hingga saat ini dan sudah mempengaruhi banyak orang di dunia, bahkan menentukan sejarah dunia ini. Salah satu alasannya adalah Yesus memakai sarana dan cara penyampaiannya, pesan yang tepat dan bisa diterima oleh banyak orang, bahkan oleh semua orang sepanjang zaman. Menjadi pelajaran untuk kita. Terkadang, pesan yang baik yang kita sampaikan salah dimengerti atau membuat hati yang terluka dan menolak kita. Maka, kita perlu melihat lagi cara dan sarana yang kita pakai untuk menyampaikan pesan kita. Maka, mari kita mohon berkat Tuhan
agar kita dapat mewartakan sabda Tuhan dalam bahasa yang sederhana sehingga dimengerti banyak orang. Ya Bapa, terima kasih atas sabda kehidupan yang boleh kami dengar dan renungkan pada hari ini. Semoga kami menjadi pewarta-pewarta belas kasih-Mu dengan bahasa yang sederhana yang dapat dimengerti oleh banyak orang, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.